Saya Muhammad Nizar Juni, Hukum Pidana Islam kelas A, ingin mempresentasikan makalah yang mengenai turut serta melakukan jarima. Yang pertama, jarima. Apa sih jarima ini? Pengertian jarima. Menurut bahasa, jarima adalah melakukan perbuatan atau hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus. Pengertian secara umum, jarima adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun akhirat. Dan ada unsur-unsur jarima. Unsur formil yang pertama, atau adanya undang-undang atau nas. Unsur formil adalah nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syariat manakala perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada unsur material atau sifat melawan hukum. Unsur material adalah adanya tingkah laku yang membentuk jarima, baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur material meliputi perbuatan yang melawan hukum secara sederhana. Perbuatan dalam unsur material dapat disebutkan sebagai tindak pidana jarima, manakala dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur-unsur melawan hukum. Kemudian yang ketiga ada unsur moral atau pelakunya mukallaf. Unsur moral atau rukun adabi, yakni pembuat adalah seorang mukallaf atau yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jarimah adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah mukallaf. Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakikat mengetahui semata, namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui maksudnya. Kemudian ada macam-macam jarima. Yang pertama ada jarima hudud. Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata hud atau etimologi. Kata hud berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya. Kemudian ada jarima kisos atau diyat. Menurut bahasa, kata kisos adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madinya adalah kososo yang artinya memotong, atau juga berasal dari kata ikososo yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Kemudian ada jarima takzir. Jarima takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa atau maksiat yang hukumnya belum ditetapkan syirah. Dan turut serta melakukan jarima. Suatu jarima ada kalanya dilakukan oleh satu orang dan ada kalanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu jarima, maka perbuatannya itu disebut turut berbuat jarima atau al-ishtirak. Melakukan jarima itu ada dua macam, yaitu turut serta jarima langsung maupun turut serta menjarima tidak langsung. Dan yang pertama turut serta jarima yang langsung atau istirakul mubashir. Turut serta secara langsung, orang yang turut serta disebut sebagai istirakul mubashir. Turut serta secara langsung terjadi apabila orang-orang yang melakukan jarima dengan nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan jarima dengan nyata di sini adalah bahwa setiap orang yang tidak turut serta itu masing-masing mengambil bagian secara langsung walaupun sampai tidak selesai. Jadi cukup dianggap sebagai turut serta secara langsung apabila seorang telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai pemulaan pelaksanaan jarima. Seperti misalnya dua orang A dan B akan membunuh seorang C.
A sudah memukul Tengku dengan sepotong kayu kemudian pergi, sedangkan B yang meneruskan sampai akhirnya C ini mati. Dalam contoh ini A tidak ikut menyelesaikan jarima tersebut, tapi ia telah melakukan perbuatan yang menyerupakan permulaan pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Di sini A dianggap orang yang turut serta secara langsung. Kemudian yang kedua, turut serta berbuat jarima tetapi tidak langsung, atau disebut juga istiroh mutasabih. Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau menghasut orang lain untuk memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan. Yang pertama, adanya perbuatan yang dapat dihukum. Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung disyaratkan adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai, melainkan cukup walaupun baru percobaan saja. Jika tidak disyaratkan, pelaku langsung harus dihukum pula. Kemudian adanya niat dari orang yang turut berbuat untuk mewujudkan turut serta tidak langsung. Juga disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat agar dengan persepakatan atau suruhan atau bantuan itu perbuatan itu dapat terjadi. Kemudian ada cara mewujudkan perbuatan turut berbuat tidak langsung terjadi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada persepakatan. Itu persepakatan bisa terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu jarima. Kemudian yang kedua ada suruhan atau hasutan. Menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan suatu jarima, dan bujukan itu menjadi pendorong untuk dilakukannya jarima itu. Kemudian yang ketiga ada memberi bantuan. Orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu jarima atau tindak pidana dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung, meskipun tidak ada persepakatan sebelumnya, seperti mengamat-amati jalan untuk memudahkan pencurian bagi orang lain, seperti itu. Kemudian ada pertalian perbuatan langsung dengan perbuatan tidak langsung. Pertalian antara kedua macam perbuatan tersebut apabila kumpul kedua-duanya tidak lebih dari kemungkinan. Yang pertama, perbuatan yang langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung, dan hal ini bisa terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum atau pelanggaran hak, seperti persaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas diri tersangka. Persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung. Yang kedua, perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi, seperti orang menjatuhkan orang lain dalam jurang. Kemudian datang orang ketiga untuk membunuh orang yang ada di dalam jurang itu. Dan yang ketiga, kedua perbuatan tersebut seimbang, yaitu apabila daya kakinya sama kuatnya, seperti memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan. Dalam soal ini, pemaksa itulah yang menggerakkan pembuat langsung melakukan jarima. Sebab kalau sekiranya tidak ada pemaksa, tentunya orang kedua tidak berbuat. Tetapi juga kalau sekiranya tidak ada orang kedua, belum tentu paksaan orang pertama akan menimbulkan pembunuhan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.